Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum binafsi bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa inna kulla bid'atin dhalalah. Pada hari ini adalah hari ke-12 dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu, suasana Ramadan ini benar-benar menjadi ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Adakah kita beranjak dari kesulitan yang sebentar ini dengan mengejar fata margana seolah-olah seperti lautan atau minuman yang bisa diteguk? Setelah kita mendekatinya, ternyata hanya fata margana, seperti bayang-bayang air yang semakin didekati semakin indah ombaknya. Tetapi ketika kita mendapatkannya, sebetulnya itu bukanlah air. Ikhwani fiddin, azani Allahu jami'an. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam kehidupan di dunia ini, innal insana khuliqa halu'a, akan tetapi kita selalu dalam keadaan hidupnya berkeluh kesah, selalu tidak pernah puas. Naam, manusia kepada Allah senantiasa marah, tidak terima, selalu merasa bahwa kurang nikmat Allah atas kita. Padahal nikmat ini amat sangat banyak. Allah berikan pagi, siang, malam kepada kita nikmat yang tidak bisa diukur dengan uang. Hari ini berapa banyak orang yang di rumah sakit, duduk atau tidur atau tertelungkup, matanya kadang tidak lagi bisa melihat, sementara darahnya diinjeksi keluar dari tempat pencucian darah dengan biaya berjuta-juta. Afala ta'qilun? Apakah kalian mau memikirkan ini? Apakah kalian mau menjadikan ini sebagai pelajaran? Coba lihat di ICU rumah sakit. Semua mereka kalau ditanya ingin meski hanya sehari saja untuk bisa berpuasa seperti antum semua. Memasuki pelajaran hari ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa itu disepakati para ulama adalah 10 perkara. Yang pertama adalah masuknya makanan ke dalam tenggorokan kita disebabkan perbuatan yang disengaja. Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita dan rongga tenggorokan kita adalah apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk melalui kepala
Sebagian manusia menyebutnya juga hijamah, yaitu memasukkan air ke dalam bagian kepala atas yang mengakibatkan basah dan mengakibatkan masuknya resapan air ke dalam tubuh kita. Ini juga bagian yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah suntikan atau injeksi, infus, makanan yang dimasukkan melalui injeksi atau infus, atau makanan yang dimasukkan melalui injeksi kepada dubur maupun kemaluan manusia. Sepakat para ulama dari ahli fuqaha bahwa ini akan membatalkan puasa. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Nah, barakallahu fikum, muntah dengan sengaja membatalkan puasa, sebagaimana tidak batal puasa orang-orang yang muntah karena terpaksa atau dipaksa. Yang kelima adalah manusia yang bersetubuh di siang hari Ramadan dengan sengaja. Bagi mereka ada dua pilihan dan dua tafsir. Yang pertama, barang siapa yang bersetubuh dengan rasa ingin karena syahwat, karena keinginan yang tidak bisa mereka bendung, bagi mereka batal puasanya dan wajib bagi mereka dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, mengganti puasanya dengan berpuasa 2 bulan secara berterus-terusan tanpa berhenti. Kalau tidak dipenuhi atau tidak mampu, maka ambil yang kedua, yaitu memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang, baik sekali sehari dicicil satu orang maupun dikumpulkan 60 orang langsung diberikan seluruhnya. Tafsir yang kedua yang lebih rinci adalah wanita yang dipaksa suaminya untuk disetubuhi di siang hari, dalam keadaan setengah dipaksa atau terpaksa atau diperkosa oleh suaminya karena tidak mau, baginya tidaklah berkewajiban mengganti. Yang mengganti dan berkewajiban berdosa adalah suaminya, dikarenakan dia memaksa istrinya untuk bersetubuh di siang hari Ramadan. Yang keenam, keluar mani sebab mencembui pasangannya. Keluar mani dengan sebab bercumbu, naam, sehingga keluarlah syahwat, rasa ingin yang berlebihan, maka batallah puasanya. Adapun Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan bahwa keluar mani sebab hal tersebut tidak menjadi pembatal puasa. Adapun dari kalangan kita, dari kalangan imam yang 4 mengatakan bahwa hal tersebut membatalkan puasa, dan hal tersebut keluar mani membatalkan puasa adalah pendapat yang kami pegangi, dan pendapat inilah yang kita pegang, meskipun Al-Imam Al-Albani menyebutkan tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah haid. Haid di sini adalah haid bagi perempuan yang keluar fatajilun nisa, dan dari perempuan, dan ini sesuai dengan hari keadaan mereka. Nah, barakallahu fikum, yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah haid. Yang kedelapan adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika selesai melahirkan. Nah, barakallahu fikum, waktunya antara 40 hari paling lama, boleh lebih, boleh kurang. Jika lebih maka disebut dengan darah wiladah, dan jika kurang maka masih bagian daripada nifas. Yang kesembilan sebab batalnya puasa adalah gila, al-majnun. Orang-orang yang gila pada hari itu maka tidak perlu baginya berpuasa. Dan orang yang gila kemudian dia tersadar dan sembuh, maka seluruh masa gilanya tidak perlu dikodok puasanya. Nah, barakallahu fikum, dikarenakan orang yang gila tidak menjadi sebab batalnya puasa. Yang ke-10 adalah murtad. Orang yang murtad di jalan Allah, baginya langsung batal puasanya, dan tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa, dan batal sudah puasanya. Saudaraku kaum muslimin, lisaimin, bagi orang yang berpuasa dibagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasa orang awam ini adalah sekedar berpuasa, siangnya menahan lapar. Nah, barakallahu fikum, puasanya tidak mengikuti syariat. Dia hanya bangun untuk makan sepuas-puasnya di pagi hari, berharap menjadi cadangan di siang hari. Dan ketika berbuka mereka balas dendam dengan banyak-banyak memakan dan mengabaikan waktu-waktu salat, terutama salat tarawih.
Puasa seperti ini membuat mereka tetap bermaksiat kepada Allah. Mereka berpuasa tapi tetap mendengar musik. Menonton tontonan yang haram. Barakallahu fikum, mereka berpuasa tetapi mereka tidak menjaga puasanya dari berbuat ghibah, namimah, berbuat keluh kesah, mencemooh saudaranya, menghardik. Ini menjadi bagian dari kehidupan mereka, di mana orang-orang yang umum selalunya berpuasa seperti ini. Yang kedua adalah puasa orang khusus, yaitu orang-orang yang berpuasa secara khusus. Biasanya mereka adalah para thalabatul ilm. Siapa mereka? Orang yang menjaga puasanya, menjaga pahalanya, menjaga sunnahnya, menjaga wajibnya, dan mereka selalu hadir ke masjid dalam rangka solat bersama imam, bahkan di rakaat pertama tanpa putus seperti itu selama Ramadan. Mereka juga membaca Quran, mereka juga mengaji, menyelesaikan solat bersama imam, dan mereka juga selalu berbuat baik, sedekah, senyum kepada saudaranya, membantu kaum muslimin. Akan tetapi kadang-kadang mereka masih jatuh kepada berghibah karena manusia, menceritakan saudaranya, mencari kerusakan atau kejelekan saudaranya, dan ketika dia tersadar, dia istighfar dan melanjutkan lagi puasanya. Begitu. Ini puasa thalabatul ilm, yaitu puasa orang-orang yang khusus yang kadang terjatuh dalam dosa. Kadang-kadang dia keluar rumah untuk berbelanja di pasar, tidak disangka, tidak diduga bertemu dengan jenis manusia yang dia sukai, yang panjang lehernya dan tampak sedikit daripada kulitnya. Kadang dia menikmatinya dan menjadikan sesuatu yang menyenangkannya. Kemudian dia tersadar dan dia istighfar. Yang seperti ini jatuh kepada dosa dan dia meminta ampun pada Allah. Kemudian orang-orang yang khusus ini juga kadang dia berpuasa di siang hari dan mereka salat di malam hari, tetapi kadang-kadang mereka terjatuh pada maksiat dan kesalahan, dan mereka kembali kepada maksiat itu dan memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah puasanya orang khusus di atas yang khusus, yaitu puasanya para ulama. Mereka berpuasa karena Allah tabaraka wa ta'ala dari pagi sampai malam hari, dari pagi sampai senja hari. Mereka menjaga matanya, mereka menjaga kemaluannya, mereka menjaga perut-perut mereka, dan menjaga syahwat-syahwat mereka. Mal faqra akhsa min ba'di alaikum, walakin akhsa min ba'di alaikum ayyub sata dunya alaikum watana kama busitat man kana qablakum. Barakallahu fikum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikatkum kama ahlakathum. Aku tidak memberikan rasa takut sepeninggalku, kata Nabi, ke atas kalian, yaitu berupa kefakiran dan kemiskinan. Tetapi aku takut menimpa kalian sepeninggalku, kata Nabi, adalah dibukanya pintu-pintu dunia atas kalian, sehingga kalian berlomba-lomba. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikatkum kama ahlakathum, dan kalian akan dihancurkan sebagai orang-orang dahulu dihancurkan. Barakallahu fikum. Hadis Nabi yang lain menyebutkan, apa yang ditakutkan Rasulullah sepeninggalnya adalah butunukum wa furujukum wa mudillatul ahwa, yaitu adalah perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian, dan apa-apa yang membawa kepada hawa nafsu yang menyesatkan. Ikhwani wa akhwati fillah, puasanya orang-orang khusus di atas yang khusus ini adalah puasanya orang-orang yang tidak melangkahkan kakinya keluar daripada masjid, tidak melangkahkan kakinya ke pasar, tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat luar kecuali hanya untuk dakwah, menyampaikan fatwa atau menghadiri majlis-majlis ilmu. Mereka benar-benar menjaga mata mereka, menundukkan pandangan mereka, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kemudian menjaga lisan-lisan mereka, dan menjaga pahala-pahala
puasa mereka. Detak hatinya dia jaga. Lisan yang keluar dari mulutnya adalah al-kalamullah wa qala rasul. Dan mereka menasihati anak-anak dan istri mereka untuk bangun malam dan melaksanakan qiyam di malam hari setelah imam selesai pada awal malam. Orang-orang seperti ini adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka berpuasa untuk Allah. Kama qala Allah Ta'ala fi hadisin sahih. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Yudhafhu ta'amahu wa syahawatahu minal ajli. Orang-orang yang berpuasa itu aku yang memberikan kepada mereka pahala. Na'am barakallahu fikum. Karena orang-orang yang berpuasa itu menahan perutnya, ta'amahu wa syahawatahu, dan syahwat mereka minal ajli, maka Allah sendirilah yang akan memberikan pahala kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus ini tidak akan takut mati, tidak terbeli dengan dunia, tidak terkecoh dengan gemerlap dan lampu hijau, lampu biru dan lampu kuning yang ada di menara-menara dunia. Karena mereka tahu ad-dunya mal'unah, mal'unah fa ma fiha ila zikrillahi ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman. Dunia ini terlaknat. Terlaknatlah apa yang ada di atas dunia ini kecuali apa-apa yang menyerupai orang belajar ilmu, wa aliman aw muta'alliman. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mali wa mali dunia. Apa peduliku dengan dunia ini? Inna dunya, sesungguhnya dunia ini adalah seperti sebuah persinggahan. Istadalla tahta sajarah, yaitu seperti sebuah pohon rindang di tengah padang Sahara. Summaroha wa tarakaha, kemudian aku pun berlindung di pohon rindang itu, kemudian aku pergi meninggalkan dunia itu. Seperti itulah dunia. Saudaraku kaum muslimin, para nabi-nabi dulu juga telah mengingatkan anak-anak mereka dari dunia. Para ulama-ulama yang soleh mengingatkan anak-anak mereka dari dunia. Tetapi tetap saja anak-anak tersebut ada yang mencintai dunia dan ada yang memakmurkan dunia. Maka selamatlah orang-orang yang menjadikan antara dia dengan dunia seperti perceraian talak 3. Aku, naam, tidak butuh kepadamu dunia, kecuali hanya untuk menegakkan tulang sulbiku. Aku membutuhkanmu untuk kemauan dan kepentingan yang rendah. Maka orang-orang yang khusus ini, mereka berpuasa kepada Allah Rabb Jalla wa Ala dengan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu farqallahu lahu amrahu wa ja'alal faqra baina ainaihi wa ma atathu dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, Allah akan porak-porandakan segala urusan-urusannya, dan Allah lemparkan kefakiran ada di antara kedua matanya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang telah ditulis baginya. Wa man kanat akhiratan yatahu, dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, jam'allahu lahu amrahu, Allah akan mengumpulkan segala urusan-urusannya, wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah akan lemparkan rasa cukup ada di seluruh pelupuk hatinya. Wa ma atadhu dunya fa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya perlu untuk dijadikan sebab baginya. Kita pernah melihat mendengar cerita orang-orang soleh yang hidupnya hanya menghabiskan waktu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sempat dia mencari dunia, tidak sempat menafkahi anak istrinya, tidak cukup bendanya untuk memberikan kecukupan pada keluarganya. Tapi datang hamba Allah yang diketuk hatinya membawakan beras untuknya, sehingga dia bisa makan karenanya. Ada juga orang yang datang berharap agar hartanya digunakan untuk orang soleh itu berangkat haji, karena dia tahu keutamaan orang soleh berhaji, dan barang siapa menghajikan orang maka dia termasuk mendapatkan pahala haji. Apalagi yang dihajikan adalah orang soleh, orang yang bertakwa, orang-orang yang sangat rindu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah puasanya orang-orang khusus. Orang-orang yang khusus ini berpuasa
dan tidak menarik tangannya sampai muazin mengumandangkan azan. Orang yang berpuasa ini menikmati sahurnya sampai manusia mengumandangkan azan subuh. Orang yang berpuasa seperti ini di atas yang khusus adalah orang yang beristighfar ketika subuh datang. Dan orang-orang seperti ini dapat dihitung dengan tangan, dan mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang mereka adalah orang-orang yang dipilih. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab ketiga, yaitu Lailatul Qadar. Kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika antum seorang ahli matematika, antum bisa menghitungnya bahwa 1000 bulan itu jika dibagi menjadi 83 tahun 4 bulan atau 83 tahun 3 bulan. Seandainya antum berpuasa pada ketika akil balik, sampai sekarang dia tidak pernah berhenti puasa, maka jika usiamu sekarang berusia 20 tahun, antum akil balik pada usia 12 tahun, maka usia tetapmu adalah 8 tahun. 8 tahun kali 83 tahun, maka usiamu sudah hampir 700 tahun. Usia ketakwaan kepada Allah Rabb Jalla wa'ala. Manusia terdahulu usianya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, 1200 tahun, ada yang 3000 tahun, dan ada yang lebih dari itu, sesuai dengan yang Allah kehendaki dan yang Allah ketahui, meskipun kita tidak punya ilmunya. Akan tetapi manusia itu beramallah sangat sedikit karena panjangnya ilmunya, panjangnya usianya. Maka umat Nabi SAW diistimewakan dengan datangnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu yaitu malam-malam ganjil. Dimulai dari malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Lailatul Qadri disembunyikan dari kebanyakan manusia, tetapi sepakat para ulama malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam-malam ganjil. Lailatul Qadar ditandai dengan banyak tanda-tanda. Salah satunya adalah beribadah di malam Lailatul Qadar adalah seperti laksana beribadahnya orang yang haus dan lapar. Yaitu nikmatnya malam Lailatul Qadar dalam beribadah tidak membuat orang yang beribadah itu capek. Mereka belajar, mereka mengaji, mereka sholat tanpa rasa letih. Itu bagian tanda daripada Lailatul Qadar. Kemudian tanda yang kedua adalah ada tanda yang bersamanya dan ada tanda yang setelahnya. Tanda yang bersamanya adalah kenikmatan dalam beribadah. Tanda yang menyertainya setelahnya adalah paginya matahari terbit dalam keadaan tidak membakar kulit. Bersamaan dengan itu, pagi pada malam-malam Lailatul Qadar adalah jatuhnya hujan rintik-rintik yang tidak membasahi tubuh. Barang siapa mendapatkan di malam-malam ganjil tanda-tanda seperti itu, fa insyaallah dia mendapati Lailatul Qadar, meskipun kita tidak harus sibuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Kalau antum tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka ambillah hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Muttafaqun alaih. Adapun tanda yang lain adalah tanda mimpi yang diperoleh orang soleh. Bisa jadi ada orang soleh yang bermimpi melihat hilal pada malam hari itu, dan itu adalah bagian daripada malam Lailatul Qadar. Saudaraku kaum muslimin, ini adalah keutamaan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kemudian bab selanjutnya adalah bab i'tikaf. Qala Allah Ta'ala, wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid
Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid-masjid Allah. Iktikaf di masjid hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Yang diperbolehkan iktikaf adalah di masjid-masjid Allah. Dibagi dalam dua tafsir. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan dan menguatkan pendapat beliau bahwa yang dimaksud dengan masjid-masjid Allah itu adalah keumuman dalil wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid, yaitu Masjid Aqsa, kemudian Masjidil Haram dan Masjid Nabi, yaitu Madinah Al-Mukarramah. Dan Asy-Syaikh Albani menganggap bahwa tidak ada kewajiban i'tikaf kecuali di 3 masjid ini. Dan ini pendapat beliau. Adapun pendapat yang lain daripada a'immah yang terdahulu dan yang sekarang, kita nukilkan dari pendapat Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau berpendapat bahwa bab tentang lafaz wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid adalah di masjid-masjid kaum muslimin yang terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, masjid tersebut adalah masjid wakaf kaum muslimin yang diwakafkan oleh seseorang baik tanahnya maupun bangunannya. Yang kedua, masjid tersebut didirikan salat Jumat di mana wajibnya manusia melaksanakan salat Jumat setiap minggu 1 kali atau sepekan sekali. Yang ketiga, didirikannya atau diangkatnya seorang imam rawatib di tempat itu, maka jika terpenuhi 3 perkara ini, boleh kita i'tikaf di sana. Nah, barakallahu fikum, ini adalah fikih yang panjang dan kita mengambil pendapat yang terakhir, yaitu bolehnya i'tikaf di masjid-masjid kaum muslimin jika terpenuhi 3 perkara tersebut. I'tikaf juga boleh dilakukan bagi orang yang belajar i'tikaf, yaitu orang yang niat hanya i'tikaf semalam saja dan paginya bekerja, atau orang yang i'tikaf masuk melalui ketika mau masuk maghrib sampai nanti ketika selesai salat tarawih, maka itu boleh i'tikaf. Tetapi yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu i'tikaf fi syahri Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah i'tikaf di mana beliau masuk menempati tendanya pada 2 keadaan. Yang pertama adalah pada malam 21. Yang kedua adalah subuh hari di hari ke-21. 2 pendapat ini silakan diambil mana satu yang paling ringan bagi antum. Kemudian keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari i'tikafnya adalah 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pada malam takbir ketika manusia berbuka sebagaimana keumuman dalil. Pendapat yang kedua adalah beliau keluar dan mengikuti manusia salat, maksudnya salat Idul Fitri, baru beliau kembali ke rumahnya bersama keluarganya di hari Id itu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari i'tikafnya ketika menjelang salat Idul Fitri. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kayaknya tidak cukup untuk menyelesaikan bab i'tikaf ini. Adapun yang penting, belajarlah i'tikaf. I'tikaf bisa dilakukan dan usahakan dilakukan minimal sekali seumur hidup. Antum tidak akan mendapatkan kelezatan taat, kenikmatan qiraatul Quran, kelezatan salat-salat sunnah, terutama antum jika antum tidak melaksanakan i'tikaf. Karena jika antum i'tikaf, banyak amal yang bisa diperbuat. Jika antum tidak i'tikaf, tidak akan sama dengan i'tikaf. Contoh, antum keluar dari masjid ini untuk berwudu, masuknya sudah wajib untuk salat tahiyatul masjid. Bukankah itu amal? Kemudian antum banyak berwudu dan mengerjakan salat syukur wudu, bukankah itu amal? Bukankah Allah telah memberikan pada antum 12 bulan? Enggakah cukup sebulan itu untuk mencari nafkah? Kemudian antum masih pergi bekerja juga di bulan-bulan haram ini, di bulan Ramadan ini. Apakah enggak cukup antum bekerja 20 hari di bulan Ramadan dan 10 harinya antum i'tikaf? Jika antum terus-menerus tidak cukup, Allah akan sesakkan tanah di mulut-mulut kita sampai kita dimasukkan ke dalam tanah. Maka cukuplah itu sebagai pemuas kita.
Jika kita tidak pernah mau i'tikaf, na'am barakallahu fikum, apakah kita tidak menyesal sebagaimana orang yang hidup itu punya dua penyesalan? Na'am barakallahu fikum. Orang yang dimasukkan ke dalam sorga pun nanti menyesal, kenapa saya tidak berbuat lebih banyak. Sedangkan orang yang dimasukkan ke dalam neraka akan berkata, ya Allah, bangkitkanlah aku walau 1 hari saja. Aku akan bangkit. Aku akan menyembahmu. Aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Aku akan beramal dengan sedekahku. Wahai Allah, aku dulu di dunia mempunyai harta seperti gunung. Ambillah semua untukmu untuk membebaskan aku dari api neraka. Afala ta'qilun? Kenapa kalian atau kenapa kita semua mengabaikan apa-apa yang diperintahkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikatkan ikat pinggangnya dengan kencang. Beliau tidak mendatangi keluarganya dan tidak mencampurinya. Beliau tidak memasak dan tidak tampak asap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau rambut beliau berkecamuk dan banyaknya debu di tubuh beliau, beliau menjulurkan badannya untuk memasuki rumah Aisyah, karena rumah Aisyah dekat dengan masjid Nabi yang sekarang ini, sehingga rambut beliau disisir oleh istri-istri beliau yang mulia. Saudara-saudaraku kaum muslimin, banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Antum hidup hanya seperti apa yang antum duga. Kama qala Allah Ta'ala, anna inda dzanni abdini. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku itu berprasangka hidupnya sulit, enggak dapat uang kalau tidak bekerja, Allah akan benar-benar memberikan sesuai dengan sangkaan hamba. Tetapi jika hamba itu berprasangka baik kepada Allah, maka dia pun akan mendapati kemudahan dan jauh dari kesulitan. Di akhir penghujung pertemuan ini, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, lisaimina farhatani, farhan indal fitri wa farhan inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika mereka berbuka, dan kedua adalah kebahagiaan ketika kelak mereka bertemu dengan Rabb yang maha mulia dalam keadaan membawa pahala puasa. Barakallahu fiikum. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.